Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan juga hari-hari kalian sangat menyenangkan. Nah, di sini ada yang kembali nih, tapi kira-kira apa ya? Tapi tidak dengan masa lalu. Selamat datang di Ngapsan bareng UKM Multimedia Unmas dan Pasar. Kenalin, aku Lydia. Di sini yang akan menemani kalian di episode Ngopsan kali ini. Di sini kita akan membahas topik yang sangat melekat di pikiran kita semua. Dimulai dari pikiran, perasaan, dan juga tingkah laku. Di sisi lain, juga masih adanya kurang rasa percaya diri, kemudian ada merasa kita membandingkan diri kita dengan orang lain, dan rasa yang tidak pernah cukup. Maka di topik ini kita akan membahas tentang insecure. Kurangnya rasa percaya diri dalam menjalani hidup ini. Pada era perkembangan teknologi digital saat ini yang berkembang sangat pesat, nah kalian pasti sudah memiliki sosial media, contohnya TikTok ataupun juga Instagram. Dan paling kalian sering-sering scroll adalah TikTok. Di sana kalian akan menemukan salah satu akun atau user yang di mana sudah memiliki banyak pengalaman baik dari akademik maupun juga non akademik. Dan terlintas di benak kalian itu adalah kapan ya aku bisa menjadi seperti itu? Dan juga masih banyaknya ya membandingkan diri kalian dengan diri orang lain. Maka itulah yang disebut dengan insecure. Di sini kita tidak hanya mengeluh-mengeluh saja, tetapi juga bagaimana ya cara mengatasi insecure yang ada dalam hidup kita dengan narasumber yang super-super sangat cantik ya, dan juga yang pastinya pernah punya pengalaman yang sangat banyak dalam bidangnya. Mari kita saja sambut Ibu Tuti. Silakan Ibu bisa say hi dulu. Hai semuanya, sampai kita ketemu lagi ya di apa ini podcast ya? Ya, di Dengan podcast. topiknya Iya, insecure. insecure. Oke, itu topik yang memang sangat-sangat keren dan mungkin juga nanti akan bermanfaat buat kalian. Gimana kalian nanti bisa menumbuhkan rasa percaya diri kalian. Oke. Baik Ibu, bagaimana nih kabar Ibu? Baik. Dan juga kesibukan Ibu ya menjadi dosen itu apa saja? Untuk kesibukan tentunya banyak sekali ya kalau kita menjadi seorang dosen, karena kalau dosen itu kan punya yang namanya tridharma, perguruan tinggi. Jadi Ibu itu ada mengajar, meneliti, dan juga tentunya ada yang namanya pengabdian masyarakat. Jadi memang tugas seorang dosen itu ya lumayan banyak gitu. Nah, untuk mengajar Ibu mengajarnya di fakultas apa kalau boleh tahu nih? Oke, kalau mengajar kebetulan karena Ibu mengajar mata kuliah umum, jadi Ibu mengajar hampir di semua fakultas gitu. Jadi mungkin beberapa mahasiswa dari kedokteran gigi, farmasi, kemudian ekonomi, atau mungkin pertanian atau di bahasa asing, dan tentunya di FKIP ya home base-nya Ibu, mungkin pernah ketemu dengan Ibu atau mungkin pernah Ibu ajar gitu. Baik Ibu, dan untuk pengabdian masyarakat ya, pengabdian Oke. masyarakat seperti apa yang Ibu pernah Oke, jalani ya? pengabdian masyarakat ya, pengabdian masyarakat itu kan memang itu wajib ya, setiap 6 bulan sekali kita itu sebagai dosen harus melakukan sesuatu hal yang mungkin berdampak buat masyarakat. Biasanya pengabdian masyarakat itu Ibu lakukan bersama rekan-rekan dosen dari prodi Ibu. Mhm. Biasanya ke sekolah-sekolah kita mencoba untuk membantu guru-guru itu membuat suatu inovasi yang nantinya inovasi itu akan berguna untuk proses pembelajaran di sekolah, seperti itu biasanya. Baik Ibu, nah karena Ibu menjadi seorang dosen, Ibu pasti mengajar mahasiswa Iya, pastinya. Nah, pasti mahasiswa ini ya pernah mengalami insecure atau oke, kurangnya rasa percaya diri terhadap iya. dirinya sendiri. Menurut Ibu, apa sih itu definisi dari insecure?
Oke, bukan hanya mahasiswa ya, Ibu sendiri mungkin juga mengalami yang namanya insecure, karena sebenarnya insecure itu adalah sifat normal dari setiap manusia gitu. Jadi kalau kalian mempunyai rasa insecure sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi yang menjadi permasalahan adalah ketika insecure kalian itu nanti sudah mempengaruhi aktivitas kalian. Nah, Mmm, itu yang bahaya itu, iya karena benar, nanti itu akan membuat hal-hal yang seharusnya kalian tuh produktif jadinya nggak produktif. Jadi kalau insecure sendiri sebenarnya adalah sesuatu hal yang mungkin kita itu ngerasa ragu, mhm, kita itu ngerasa nggak yakin, kita itu ngerasa bahwa kita itu nggak punya potensi. Nah, mhm, itu sebenarnya hal yang paling mudah kita pahami tentang insecure. Insecure juga mungkin berhubungan dengan fisik kita atau mhm, mungkin dengan kemampuan kita gitu. Jadi sebenarnya setiap individu itu pasti akan mengalami yang namanya insecure. Sebenarnya hal yang wajar ya. Tapi ya itu tadi, ketika sudah mengganggu aktivitas kalian, itu harus, coba kalian refleksi lagi gitu. benar sekali, Bu. Nah, menurut Ibu, Ibu pernahkah mengalami rasa Heeh, insecure? Nah, iya. pengalaman-pengalaman apa saja yang membuat Ibu merasa Oke, insecure? banyak ya sebenarnya ya Ya, pengalaman-pengalaman Ibu yang me apa ya itu ya, yang dulunya itu benar-benar membuat Ibu insecure. Contohnya mungkin yang paling sering, Ibu alami dari dulu waktu masih remaja, kalau sekarang kan sudah ibu-ibu ya. Jadi berhubungan dengan fisik mungkin ya. Kadang Ibu itu kalau ngeliat orang yang tinggi itu seneng banget gitu loh benar. ya. Ya ini pengalaman Ibu pribadi ya gitu, "Ih, kok saya nggak bisa ya setinggi itu ya?" Gitu. Nah, itu adalah mungkin insecure dari segi fisik yang mungkin pernah Ibu alami. Tapi, apa namanya, seiring dengan berjalannya waktu, Ibu coba untuk melihat kelebihan-kelebihan yang lain gitu. Jadi, ada beberapa kelebihan juga ternyata yang menutup kekurangan Ibu. Jadi dari faktor itu membuat Ibu itu malah menyebabkan insecure itu menjadi salah satu identitas gitu. Mungkin kalau ketemu dengan butuh itu yang mana? Oh yang kecil itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa itu insecure itu ketika apa ya, kita ambil sisi positifnya nggak apa-apa, itu adalah identitas yang melekat pada diri kita. Jadi harus tetap disyukuri. Itu ya mungkin beberapa insecure yang lain mungkin juga berhubungan dengan kemampuan gitu. Mungkin kita sering ngerasa ya, kita itu nggak mampu melakukan sesuatu hal. Contohnya mungkin ketika, kita belajar tentang ya contohnya menari gitu aja. Mhm, Padahal kita itu pengen banget bisa menari Bali gitu, tapi karena ada beberapa omongan yang mengatakan bahwa, "Kamu kan nggak cocok itu menari," gitu. Nah, hal seperti itu pun bisa membuat kita itu menjadi insecure gitu. iya, Jadi itu mungkin beberapa hal yang Ibu alami ya sehubungan dengan insecure yang pernah sebenarnya banyak lagi sih insecure gitu, tapi mhm. mungkin itu beberapa contoh yang bisa Ibu sampaikan, ya gitu. Baik, saya juga pernah ya Ibu mengalami insecure Oke, ya, di mana juga yang sudah dikatakan Ibu, karena saya di keluarga sama ibu saya yang paling pendek juga. iya Jadi pernah ngerasa kayak insecure ngelihat teman-teman saya iya, tinggi-tinggi banget, kenapa saya tidak bisa menjadi seperti mereka. Tetapi juga di sisi lain saya pasti punya kelebihan ya, untuk menutupi kekurangan yang sudah Ibu iya katakan tadi, dan juga dari segi kemampuan ya pastinya ya berbeda-beda iya, ya. betul. Tingkat kemampuan kita dengan orang lain pasti berbeda-beda. Nah, selanjutnya ini Bu, ada pertanyaan selanjutnya ya. Di sosial media kan yang sudah berkembang sangat pesat, apakah seperti TikTok, kemudian ada Mhm, Instagram iya, yang dapat menumbuhkan rasa insecure kita ketika kita lagi oke. scroll-scroll TikTok tuh? Oke. Wah, kalau itu mah jelas sekali ya, yang namanya salah satu penyebab insecure di era sekarang adalah media sosial Mmm, gitu. Karena apa? Karena sebenarnya di era sekarang ini kita hidup di 2 di 2 dunia ya. mhm, Pertama dunia nyata dan yang kedua adalah dunia media sosial atau dunia maya atau dunia digital. mhm, Nah, yang lebih mempengaruhi dalam kehidupan kita terutama ketika itu nanti dihubungkan dengan insecure adalah di dunia media sosial gitu. Karena, kegiatan kita itu lebih dari 70% mungkin ya, itu berada di media sosial mhm, gitu. Bahkan kalian sendiri mungkin ketika baru bangun tidur aja yang kalian cari adalah, HP untuk melihat mungkin, hal-hal apa sih yang berhubungan dengan media sosial kalian. Jadi kalau kita berbicara tentang media sosial berhubungan dengan insecure, iya, terutama ini mungkin juga, apa ya, kita lihat ketika kalian mungkin memposting sesuatu, ketika tidak ada yang like, komen, ataupun
subscribe itu bisa membuat kalian tuh menjadi insecure gitu. Padahal sebenarnya postingan yang kalian buat itu sebenarnya bagus gitu, tapi ya itu tadi ya, karena apa, ukuran di era sekarang ini adalah seberapa banyak sih orang yang like, yang komen, yang Mhm. subscribe. Jadi itu menjadi acuan dari banyak orang bahwasanya ketika hal itu baik itu adalah ketika yang like, komen, subscribe itu banyak. Nah, itu adalah apa ya istilahnya, hal yang paling sering terjadi gitu. Media sosial itu salah satu hal yang membuat kita insecure. Padahal sebenarnya ya hal-hal itu bisa sih kita hindari gitu ya. Mhm. Contohnya ya kalau baru bangun itu kalau bisa jangan langsung ngelihat HP dan ngecek Mmm. media sosial. Kasihlah diri kalian itu untuk mencoba mengenali diri kalian. Jangan, sibuk ngurusin kehidupan orang lain gitu, yang mana sebenarnya kehidupan orang lain itu tidak seperti yang terlihat di postingan-postingan mereka. Itu mungkin hanya 10% aja dari kehidupan mereka di dunia nyata, tapi yang kita jadikan acuan yang membuat kita insecure adalah hal-hal yang diposting oleh, remaja ataupun oleh orang yang mungkin hanya 10% itu. Karena kalau kita posting sesuatu kan biasanya juga hal-hal yang pasti yang baik ya, Iya. biar kita mendapat pujian Iya. atau istilahnya haus Iya. validasi. Ya, itu emang eranya sekarang itu era haus validasi, itu nggak hanya remaja, bahkan semuanya seperti itu. Iya, Iya, Lydia ya, iya. Baik, jadi media sosial sangat juga yang sangat mempengaruhi mempengaruhi. untuk anak-anak ataupun juga kita Iya. ya. Nah. Dan oke mungkin Ibu tambahkan lagi, mungkin hal-hal yang membuat insecure itu juga ada hubungannya dengan pola asuh ya. Mhm. Pola asuh ketika kalian kecil, itu sangat erat hubungannya dengan insecure yang akan kalian, hadapi. Pertama mungkin ketika pola asuh waktu kecil itu kalian sering dituntut untuk perfect, untuk sempurna. Misalnya dalam hal study ya, kalian tuh dituntut untuk selalu mendapat juara mungkin atau untuk selalu mendapatkan nilai yang bagus. Itu nanti biasanya akan membuat anak itu menjadi ketika tidak bisa memenuhi itu akan merasa bahwa dirinya itu gagal dan mungkin dirinya itu merasakan bodoh gitu. Mhm. Kemudian ada lagi ketika kalian itu atau anak-anak itu sering dibanding-bandingkan gitu. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Misalnya punya saudara ya, atau punya teman ajalah, temennya itu mungkin lebih pinter atau lebih apalah, kemudian dibandingin, "Kok kamu nggak bisa sih seperti dia, seperti ini, seperti anak yang lain?" Nah, hal itu nanti akan berpengaruh ketika kalian dewasa, sehingga itu akan membuat kalian tuh merasa, tidak mampu gitu. Padahal sebenarnya nggak seperti itu, gitu ya. Mungkin pola Iya. asuh itu juga ada pengaruhnya terhadap, insecure ketika kamu nanti dewasa, gitu. Baik, untuk pola asuh, untuk Ibu ya bilangnya bahwa Oke itu mempengaruhi. Nah, jadi saya punya pengalaman oke ya, silakan pengalaman di mana diceritakan. juga saya pernah dibanding-bandingkan ya dengan Oke, orang tua saya, dengan teman saya, di mana teman mhm, saya juga memiliki kemampuan yang lebih bagus ya dibandingkan saya. Nah, oke. jadi saya ingin bertanya kepada Ibu, menurut Ibu bagaimana cara mengatasi agar orang tua itu mau ya dan juga bisa mengikuti kemauan anaknya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki seorang anak. Oke, sebenarnya itu hal yang agak rumit juga ya, karena kalau orang tua itu tidak mempunyai parenting yang bagus, dia tidak paham bagaimana sih, mendidik anak-anak itu. Mhm. Orang tua taunya ya dia pingin anaknya itu menjadi yang terbaik tanpa memikirkan bagaimana sih efeknya dan bagaimana sih perasaan Iya, anak-anak itu. betul. Jadi ya dia pengennya, "Kamu pokoknya harus dapat juara, kamu harus yang paling baik," gitu, tanpa dia memperhatikan perkembangan psikologis anak-anak itu. Makanya memang, apa namanya ya, mungkin gini aja, ketika nanti kalian menjadi orang tua aja ya Ibu, Iya. jadikan perumpamaan ya, banyak-banyaklah belajar parenting bagaimana sih mendidik anak, biar mungkin hal-hal yang pernah kalian alami di waktu kalian masih kecil dulu tidak terulang lagi. Karena tidak semua orang paham tentang parenting gitu, apalagi mungkin orang-orang tua kita di zaman dulu kan Mhm. yang namanya media sosial mungkin belum seperti sekarang ya. Kalau sekarang ini sebenarnya gampang sekali untuk mencari informasi tentang apapun di media sosial ataupun di internet gitu. Jadi untuk bisa mengatasi, apa ya istilahnya ya, mendidik anak yang mungkin sering membanding-bandingkan ataupun sering menuntut, tentunya harus ada ini, harus ada komunikasi dengan orang tua. Kalau misalnya di sekolah ya, di Mmm. sekolah itu kan biasanya ada yang namanya guru dan Iya, sebagainya. betul. Itu ya orang tua harus diajak komunikasi ketika ada masalah,
dengan anak-anaknya gitu, diberikan pengertian orang tua itu. Nah, untuk dari segi anaknya sendiri juga tentunya anak itu harus diajarkan tentang bagaimana sih mengenal potensi diri Mmm, kita gitu. Potensi diri kita itu apa, iya, jangan nanti potensi itu tertutup dengan hal-hal yang sebenarnya itu nggak penting mhm. karena omongan orang lain gitu. Mungkin itu ya, Lydia ya. Baik Ibu, dan di sisi lain kan juga bahwa rumah tangga itu ada yang selalu Oke ini ya, ada yang harmonis dan juga oke. ada yang broken home. Iya Bagaimana dengan anak yang broken home itu ya? Kan pasti memiliki rasa insecure iya, yang lebih mhm, tinggi pastinya Ibu. iya, betul Nah itu sekali. bagaimana ya cara mengatasinya? Mhm. Bagaimana ketika ada anak yang berada dalam keluarga broken home? Mhm, Oh ya, mungkin kalau di sekolah ya ataupun di kampus. Kalau di sekolah mungkin kita bisa ya meminta tolong kepada guru gitu. Ketika si anak itu ada masalah, tentunya guru itu biasanya akan memanggil orang tua untuk bisa menyelesaikan masalah. Dari situ guru itu nanti mencoba akan berkomunikasi dengan orang tua dari murid itu untuk bisa mencari apa ya istilahnya ya, mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, ketika pun di perguruan tinggi atau di kampus, hal yang bisa kalian lakukan tentunya lebih banyak lagi, karena kalian kan sudah dewasa, sudah paham dan sudah tahu ketika mengalami hal-hal seperti itu, gitu ya. Mungkin yang paling, bisa kalian lakukan adalah, mencari teman yang mungkin bisa diajak apa namanya itu, sharing atau iya. mungkin mencari orang yang memang kompeten di bidang itu untuk bisa membantu menyelesaikan, apa ya, permasalahan yang kalian hadapi. Kalau di kampus kita sendiri sebenarnya kan ada, kebetulan Mhm, Ibu juga sebagai, apa namanya itu, pengelola layanan konseling. Jadi kalau misalnya ada mahasiswa yang ada sedikit mentalnya bermasalah, mungkin bisa langsung menemui Ibu untuk kita bisa, istilahnya konsultasi atau konseling gitu ya, seperti itu. baik Ibu, apakah di kampus kan Ibu karena mengelola juga, Iya, apakah pernah ada mahasiswa yang cerita terkait oke. insecure atau apapun itu? Ada gitu, tapi Ibu tidak bisa menceritakan di sini Eee, siapa ya itu, karena itu salah satu kode etik daripada ketika kita melakukan konseling, ada gitu, Berarti ada Ibu, ada. iya. Selain itu juga ada nih mahasiswa pasti yang ada haus pujian atau Oke, validasi itu validasi, ya, ya. validasi. Nah, bagaimana sih caranya ya agar Mhm, mahasiswa itu mengapresiasi dirinya sendiri dulu, dibanding meminta oke. validasi dengan orang lain, gitu? Kalau Lydia sendiri pernah nggak harus validasi? Pernah Ibu, Pernah ya? pernah. Ya pastinya pernah, Oke, karena saya juga masih ragu ya dengan diri sendiri, misalnya oke, dalam pembelajaran atau apa begitu kan, mhm, "Ini saya sebenarnya bisa atau enggak?" Jadi saya akan oke bertanya kepada teman saya, "Ini aku bisa apa enggak?" Gitu. Terus temannya jawab, "Bisa kok, bagus, udah oke. gini." Itu. Jadi saya mementingkan validasi orang lain dulu baru Iya diri saya iya, sendiri, begitu. Tapi kalau oke. menurut Ibu bagaimana? Iya, tadi Ibu sudah menyampaikan jadi era media sosial ini salah satu hal yang menjadi ukuran atau barometer daripada penilaian yang bagus itu kan adalah validasi dari orang lain Mmm, gitu. Ya di postingan-postingan kalian itu kan pasti nanti yang akan kalian lihat adalah komennya ya. iya, Ketika komennya itu positif, aduh kalian langsung merasakan kayaknya ada motivasi, ada semangat. Tetapi ketika postingan itu mendapatkan komen yang nggak baik, kalian akan down gitu. Nah, untuk mengantisipasi ketika ada komen-komen yang tidak baik itu, kalian coba untuk refleksi diri lagi mhm, gitu. Benarkah yang mereka komenin itu ya mhm, gitu. Kalian coba untuk merefleksi diri lagi, apakah saya benar seperti itu gitu. Kalian mhm, coba pikirkan lagi, kalian lihat hal-hal yang mungkin, hal-hal yang positif yang kalian punyai gitu. iya, Oh setelah kita mencoba melakukan refleksi ternyata yang mereka bilang itu nggak benar gitu. Nah mhm, ketika hal itu sudah dapat, apa namanya, di pikiran kalian, ya tentunya, hal-hal yang membuat insecure itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi ketika kita larut, ketika orang komen, "Ih ternyata dia jelek, ternyata dia nggak mampu, ternyata mhm, dia nggak bisa," dan itu kita telan mentah-mentah, tidak mhm, kita refleksikan lagi, ya tentunya kalian pasti akan langsung merasa down gitu, akan merasa langsung insecure, akan merasa langsung bahwa saya ini memang, tidak punya kemampuan, bahwa iya. saya ini ternyata memang nggak sanggup,
bahwa saya ini ternyata bodoh dan sebagainya gitu. Mmm. Jadi tentunya emang kita harus mencoba untuk lebih mengenali diri kita sendiri, gitu. Baik, berarti jangan dihiraukan ya komen-komen negatif Oke, yang ada heeh, di mungkin sebenarnya komen negatif itu kalau kita bisa mengambil hikmahnya ada juga fungsinya gitu, ada juga gunanya. Apa? Untuk lebih memotivasi diri kita gitu, "Oh, benarkah yang mereka komen itu ya?" Gitu. Ketika kita sudah mencoba bertanya pada diri kita sendiri bahwa komenan orang itu mungkin ada benarnya juga. mhm, Nah, itu bisa membuat kita itu lebih meng-upgrade diri, iya, kita coba lebih mengasah skill kita atau mungkin kita coba untuk bisa meningkatkan hal-hal yang mereka bilang nggak bagus itu. Jadi mmm, sebenarnya komen-komen itu ya, nggak semuanya buruk ketika iya, kita bisa mengambil hikmahnya gitu ya. iya. Jadi kita akan lebih maju, kita akan lebih bisa mencari hal-hal yang bisa meng-upgrade diri kita lagi, gitu. Baik Ibu, selain itu juga ada nih salah satu Heeh, pengalaman, kan teman saya lulus SNBP nih. Nah, kan ada oke, lulus SNBP mhm, kemudian dia itu, di mana adanya haus validasi begitu oke. kan dari orang-orang ataupun juga dari teman-temannya. Menurut Ibu, apakah anak tersebut memang dia seperti itu? Apakah emang dia ingin Iya. ya agar dikenal sok-sok pintar saja? Menurut Ibu bagaimana? Eee, Mungkin ketika ada seseorang yang artinya dia, apa ya itu ya, artinya dia, lulus ya, lulus Mmm, itu kan artinya dia mencoba membuktikan bahwa dia itu mampu gitu iya, ya. Kemudian dia memposting di media sosial sehubungan dengan dia mungkin lolos di perguruan tinggi. Ya memang sebenarnya salah satu hal itu ya harus validasi juga, tapi iya. di samping itu mungkin dia juga pingin, istilahnya apa ya, menaikkan ini dia, apa namanya, menaikkan nilai dia gitu. Mhm, Ya sebenarnya bukan jelek juga gitu, iya, mungkin dari postingan, temen itu bisa membuat orang lain itu termotivasi, "Oh ya dia keren ya, dia bisa lolos di SNBP," atau apalah itu. mhm, Apa namanya itu, jadi saya juga harus termotivasi untuk bisa juga gitu iya, sehingga, orang yang melihat postingan itu akan menjadi semangat untuk bisa belajar lagi dan upgrade diri lagi. Jadi mungkin ya, apa namanya itu, beberapa tujuan orang untuk memposting itu di samping haus validasi mungkin dia juga ingin menjadi ini ya, seperti role model mmm, gitu. Jadi nggak selamanya juga jelek gitu. Jadi iya, tergantung sebenarnya bagaimana penerimaan kita terhadap sesuatu hal yang orang posting itu, mhm, gitu ya. Kalau kita ngelihat postingan orang yang mungkin dia pinter, dia jalan-jalan, dia hidupnya enak, itu membuat kita insecure atau membuat kita rendah diri, ya itu nanti kan jadinya hal yang negatif. Tapi iya, ketika postingan itu malah bisa membuat kita itu termotivasi untuk bisa seperti mereka yang berhasil, mhm, itu kan sebenarnya bagus juga gitu. iya. Baik Ibu, jadi kita harus bisa ya Ibu ya, dengan cara yang Iya, lebih baik lagi, dengan heeh, kemampuan kita dan juga itu iya, ada motivasi ya dengan iya, teman-temannya. Baik, selain itu juga di sini ada pertanyaan dari saya ya iya Ibu. boleh Nah, silahkan. di pengalaman saya ya Ibu ya, Mhm, jadi kan saya pernah nih punya teman yang cukup lebih baik lah daripada saya, mhm, yang membuat saya tuh terkadang menjadi insecure begitu iya, kan. Nah bagaimana caranya agar hidup itu menjadi chill aja gitu loh untuk ngejalanin, mhm. agar kita tuh tidak membandingkan diri kita dengan orang lain? Oke, itu sebenarnya sesuatu hal yang susah-susah gampang gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tidak mau mencoba untuk memahami diri kita sendiri. Sering dalam proses perkuliahan itu ya, ibu sering menanyakan hal-hal yang sederhana, misalnya, "Hobi kalian apa?" Mmm, Itu udah bingung jawabnya. Artinya ketika hobi aja tidak bisa menjawab dengan cepat, dia kan masih kebingungan dengan dirinya sendiri gitu ya. Hal yang dia sukai aja dia masih bingung gitu, tidak mantap menjawabnya. Bahkan, "Nggak tahu apa yang saya sukai, nggak tahu Bu hobi saya," itu ya. Nah itu aja membuktikan bahwa mengenal diri dia sendiri aja dia itu belum bisa gitu. Ketika kita tidak memahami diri kita, nah ketika ada hal-hal dari luar itu yang mencoba untuk mempengaruhi, itu akan sangat gampang sekali masuk gitu. Makanya yang lebih penting dari kalian itu ya untuk bisa kalian itu mencoba tidak menjadi seseorang yang selalu insecure, kalian coba pahami diri kalian ya. Kalian coba membuat list, mmm, atau semacam apa ya, membuat catatan-catatan ajalah mungkin
kira-kira apa sih kemampuan, potensi, minat, bakat yang saya miliki? Apakah semuanya itu sudah pernah saya lakukan atau saya upgrade atau saya, istilahnya lakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Dari situ nanti akan terlihat dari list-list itu, oh ya ternyata saya benar punya kemampuan ini, tapi ini nggak pernah saya lakukan gitu. Mhm, Bahkan itu menjadi sama sekali tidak ada di dalam pikiran kita karena mungkin oleh hal-hal iya, lain yang itu omongan dari luar mhm, gitu. Nah, itu bisa kalian lakukan ya dengan cara mencoba untuk membuat list-list hal-hal yang mungkin kalian sukai, kemudian hal yang ketika kalian melakukan itu sangat mudah, mungkin itu berhubungan mungkin dengan kesukaan, dengan potensi, dengan minat itu. Ketika kalian paham dengan apa yang kalian inginkan, mhm, nanti kalian itu lebih gampang akan memilih hal-hal yang akan kalian lakukan. Jadi kalian nggak kebingungan gitu iya, dalam, apa ya istilahnya, dalam menjalani mungkin proses perkuliahan atau dalam menjalani proses kehidupan kalian gitu. Kalau diri kalian sendiri nggak paham gimana saya ini sebenarnya sukanya apa sih? Oh, nggak iya, tahu. Saya sebenarnya bakat saya itu di mana sih? Nggak tahu juga gitu. Karena mungkin mhm, memang nggak pernah memikirkan diri sendiri. Yang lebih dipikirkan adalah orang lain gitu. Karena apa? Karena yang kalian lihat adalah kegiatan orang lain. iya, Dari pagi baru bangun scroll media sosial. Yang dilihat apa? Kegiatan orang lain, aktivitas orang lain, yang bahkan aktivitas itu sebenarnya nggak ada sisi positifnya buat kalian gitu. Tapi kalian tetap aja kalian lihat, kalian scroll mhm, sampai akhirnya, apa ya, diri kalian sendiri itu terlupakan gitu. Saya ini siapa? Saya ini maunya apa? Saya ini bisa apa? Itu tuh terlupakan karena kalian lebih membandingkan atau melihat kehidupan orang lain. Pasti rata-rata seperti itu iya, ya gitu. bener, Bahkan mungkin dia pernah ya ngalamin itu ya? pernah, Nggak sempat mikirin diri sendiri, tapi malah sibuk melihat kehidupan, orang lain di media sosial itu iya. ya. Oke. Benar Ibu, saya juga pernah mengalami ya, di Heeh. mana melihat kayak orang-orang itu sangat produktif banget gitu dan Iya. memiliki juga banyak prestasi ya, baik itu Mhm. di bidang akademik dan non akademik ya Iya pastinya yang membuat insecure. Tetapi Ibu pernah mempunyai mahasiswa yang misalnya iya. tidak belum mengenal ya potensi Mhm. dalam dirinya sendiri, apakah Ibu akan memberikan dukungan atau motivasi maupun yang lainnya atau Mhm. bagaimana Ibu? Oke, ketika mungkin Ibu ketemu dengan mahasiswa yang ternyata dia itu mengenali dirinya sendiri aja belum mampu, Mhm, bahkan untuk tahu potensi dia sendiri aja belum bisa itu ya. Tentunya Ibu akan memberikan dukungan ya, akan membantu untuk bagaimana sih mahasiswa itu, paham terhadap dirinya. Nah, itu mungkin ada beberapa cara gitu ya. Salah satunya ya tentu dengan cara kita ngobrol atau mmm, mungkin dia mahasiswa ini Ibu suruh untuk bercerita gitu mhm, dan mungkin ada beberapa pertanyaan pemantik juga yang Ibu akan berikan kepada mahasiswa ini sehubungan dengan, menggali bakat, kemampuan, ataupun potensi yang sebenarnya dimiliki oleh mahasiswa itu sehingga mahasiswa itu nanti menjadi sadar, "Oh iya ya ternyata saya itu sebenarnya punya hal-hal yang ternyata nggak saya sadari," iya. gitu. Karena apa? Karena memang tidak pernah mereka pikirkan gitu. Mmm, Yang mereka pikirkan mungkin ya hal-hal itu tadi, hal-hal yang berhubungan dengan orang lain atau komen-komen dari orang lain. Ya kalau komennya positif ya itu bisa membantu, mahasiswa itu, istilahnya punya motivasi. Tapi kalau komen-komen yang dia dapat itu seringnya komen-komen yang negatif, bahkan mungkin orang tuanya pun sendiri tidak mensupport ya. iya, Dia tidak pernah mendapatkan suatu apresiasi yang positif dari orang-orang sekitarnya sehingga ternyata kemampuan dia itu, menjadi tidak sepertinya nggak bermanfaat buat dia gitu. Jadi ya kita coba berikan apresiasi juga. Makanya ketika Ibu mengajar itu, hal kecil apapun yang dilakukan mahasiswa itu pasti Ibu akan berikan apresiasi. Apresiasinya itu ya mungkin berupa pujian atau mungkin mhm, berupa apa ya istilahnya ya, kata-kata yang mungkin bisa membuat mahasiswa itu termotivasi ya. Sebagai contohnya ketika mahasiswa itu presentasi ya, iya, apapun hasilnya tetap Ibu akan memberikan apresiasi yang positif iya, gitu. Jadi nggak pernah, "Ih kok presentasi kamu jelek banget," atau "Kok seperti ini sih iya, yang kalian tampilkan," Ibu nggak akan pernah ngomong seperti itu. Jadi kita lebih baik memberikan apresiasi, kemudian kita memberikan masukan gitu. Jadi jangan langsung jelek, iya, "Ini presentasinya kok jelek banget ya?" Hal seperti itu sih, lebih baik dihindari. Lebih iya, baik ya kita berikan applause dulu, baru mhm, kemudian kita mencoba memberikan masukan, "Oh ini tadi kurangnya di sini, nanti diperbaiki ya," atau mungkin ini nanti, bisa, apa namanya itu, dibuat lebih bagus lagi. Jadi seperti itu sih. Jadi nanti biar, insecure kemudian
dari dalam diri mereka sendiri itu ada rasa kebanggaan terhadap dirinya, seperti itu ya, Lydia, ya. Baik Ibu, untuk tadi kan Ibu sudah Oke, menjelaskan ya, dan juga di mana misalnya mereka tuh sudah Ibu berikan motivasi atau mhm, bimbingan menjadi lebih baik. Adakah hasil yang didapatkan oleh mahasiswa? Misalnya sekarang oke. mahasiswa tuh udah bisa mengenali potensinya di mana, minat bakatnya seperti apa, dan lain sebagainya. Ada sih beberapa, bahkan waktu ini ada mahasiswa yang, apa ya, waktu itu melakukan konseling itu berhubungan dengan, ini ya, apa namanya itu, dengan dia ngerasa bahwa hidupnya itu nggak pernah ada yang baik dan Mmm, dia ngerasa bahwa dia itu nggak punya apa-apa iya, gitu. Kemudian kita mencoba untuk berbicara, kita mencoba untuk, apa namanya itu, bercerita sampai akhirnya dia paham, "Oh ya ternyata semua yang saya pikirkan itu ternyata tidak seperti mhm, itu," gitu. Dia baru menyadari bahwasanya ternyata dia itu sangat berharga, ternyata dia itu mampu melakukan hal-hal yang dari dulu itu tidak pernah diapresiasi oleh orang-orang terdekatnya gitu. Nah, ketika hal itu sudah disadari oleh mahasiswa atau oleh individu, dia nanti biasanya rasa percaya dirinya akan lebih tumbuh dan mmm, motivasi untuk dia melakukan sesuatu hal itu akan lebih bagus. Sehingga nanti kalau pengalaman Ibu, apa ya, prestasi di bidang akademiknya mmm, jadi lebih bagus gitu, karena dia yakin iya, gitu. Dan dia kalau kita sudah yakin kan kita berarti melakukan sesuatu itu dengan serius iya, gitu. Akhirnya ya nilai prestasi akademiknya jadi bagus gitu. Mungkin itu adalah, salah satu contoh ya, di mana ketika Ibu berusaha untuk membantu mahasiswa atau mungkin individu itu untuk bisa mengenali potensinya yang selama ini dia tidak sadari sehingga akan berimplikasi terhadap, mungkin nilai di bidang akademiknya ataupun mungkin juga dalam pergaulan sosialnya dia gitu. Dia berteman jadi mungkin lebih enjoy gitu. Kalau dulu mungkin dia selalu ketakutan atau dia selalu ngerasa bahwasanya saya nggak akan pernah diterima di komunitas ini gitu, karena saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu gitu. Jadi itu mungkin beberapa hal ya yang pernah Ibu alami gitu. baik untuk diapresiasi kan Ibu. Nah, Mhm, misalnya mahasiswa nih sering diapresiasi, nanti kan bakal terus pengaruh ya. Nah, mhm, jadi itu terus ke doktrin ke doktrin. mhm, Nah, menurut Ibu, setiap Ibu memberikan apresiasi kepada mahasiswa, apakah mahasiswa ini akan selalu ya membutuhkan validasi mmm, seorang dosen? Nah, bagaimana caranya mengatasi agar tidak selalu membutuhkan oke. validasi seorang dosen? Mmm, sebenarnya gini, kalau dalam teori psikologi itu ada namanya teori behavioristik atau Mhm, behaviorisme ya iya, mungkin bagi kalian yang pernah mendengar itu. Itu adalah suatu teori atau pendekatan di mana kita itu akan mengubah perilaku seseorang itu dengan stimulus. iya, bener. Stimulusnya itu ada 2 macam, stimulus negatif dan positif. Mhm. Stimulus negatif itu biasanya berupa hukuman atau Iya, punishment. punishment. Kemudian stimulus positif itu berupa ini, pujian atau reward. Nah, untuk kita bisa merubah perilaku seseorang ini, ketika kita mungkin mau memakai yang pujian ya, jadi Mhm, kita sering kasih pujian kepada individu atau mungkin kepada mahasiswa. Sebenarnya itu memang kalau ada sisi negatifnya juga, tapi kita coba ambil sisi positifnya. Dari reward yang kita berikan itu, kita berharap, mahasiswa itu menjadi terbiasa. mhm, Contohnya yang paling gampang mungkin mahasiswa yang sering nggak masuk kuliah atau terlambat aja lah itu yang paling gampang. Ketika kita berikan reward atau kita berikan pujian, bahwasanya ketika kamu nanti udah nggak telat, nanti nilaimu akan Ibu naikkan atau mungkin kita kasih apresiasi, itu kita lakukan berulang-ulang gitu, mungkin sampai berkali-kali. Sampai akhirnya dia itu menjadikan tidak terlambat itu sudah menjadi kebiasaan. mmm, Diharapkan ketika pujian itu udah nggak ada, ya karena udah kebiasaan jadinya nanti ya tetap dia lakukan heeh, gitu. Jadi mungkin itu adalah hal-hal positif ketika kita itu memberikan suatu reward atau suatu apresiasi yang positif gitu. mhm, Jadi kalau misalnya nanti dia kalau nggak dipuji terus dia balik lagi ke kebiasaan awal, ya mungkin aja ada yang seperti itu. Tapi, biasanya nanti kalau udah menjadi suatu kebiasaan, kebiasaan yang bagus, itu akan terbawa entah dia dipuji, entah dia nggak dipuji itu ya dia akan tetap melakukan kebiasaan itu. mhm, Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi ya sebenarnya apresiasi ya memang sangat penting. Siapa sih orang di dunia ini yang tidak senang dipuji? mmm, Kalian gimana? Seneng nggak kalau dikasih apresiasi positif atau dipuji? Ya Ibu sendiri juga seneng kalau iya, dipuji, apa namanya itu, dibilang mungkin baik, dibilang mungkin pinter mungkin, dibilang mungkin apalah gitu, tentunya kan kita merasa seneng gitu. iya, Jadi
eee, buat apa kita, istilahnya memberikan hal yang negatif pada orang lain kalau kita bisa melakukan hal yang baik Oke. gitu. Kan memberikan pujian kan nggak bayar ya, gitu. Baik Oke. Ibu, selanjutnya ya Bu. Nah untuk di sesi, misalnya Ibu Mhm, mempunyai mahasiswa nih. Nah di ruang lingkup mahasiswa itu kan oke. pertemanan itu sangat Mhm, mempengaruhi. Nah iya. jika Ibu memiliki mahasiswa yang pertemanannya membuat insecure ataupun Mhm, juga di pengalaman Ibu, ketika Ibu memiliki lingkungan yang sangat membuat Ibu mhm. insecure, apakah Ibu akan men-cut off orang itu atau Ibu akan memberikan solusi lain untuk hidup Ibu? Oke, ketika kita berada dalam lingkungan yang istilahnya toxic atau Mhm. insecure gitu ya, atau mungkin kalian ya, berada dalam lingkungan yang toxic atau insecure, ya kalau ibu pribadi menyarankan ya lebih baik jauhi aja gitu. Buat apa kita terus berada di lingkungan yang membuat kita nggak nyaman dan membuat kita tidak bisa mengeluarkan potensi kita. Kita coba untuk beralih ke, lingkungan yang lain, Mhm. pelan-pelan gitu. Mungkin kalau nggak bisa sekaligus ya mungkin coba pelan-pelan beralih gitu. Dari lingkungan yang membuat kalian selalu insecure. Karena gimana pun setiap manusia itu pasti akan punya kelebihan gitu. Jadi tugas kalian nih untuk bisa mencari kelebihan kalian, sehingga kalian itu nanti bisa eksis atau bisa istilahnya, bisa dihargai di suatu lingkungan gitu. Jadi kalau memang lingkungan itu tidak pernah menghargai kalian, kenapa kalian tetap berada di situ? Lebih baik coba aja cari tempat lain yang memang, tempat itu akan mengapresiasi hal-hal yang kalian punya. Misalnya contohnya ya, ketika memang kalian berada di lingkungan yang tidak sesuai dengan passion kalian Mhm. gitu, lingkungan apa ya mungkin ya, ya mungkin saya tuh loh nggak suka yang nama fashion show, tapi Mhm. kenapa saya ditaruh di tempat fashion show, itu bukan passion saya. Saya ngerasa saya, kalah jauh dengan yang lainnya gitu. Passion saya itu adalah ketika saya itu mungkin, ini ya melakukan, mungkin passion saya adalah ketika saya itu suka berbahasa Inggris gitu mungkin ya, ada klub-klub bahasa Inggris. Ya udah kalian coba beralih aja dari lingkungan yang memang itu bukan passion kalian gitu. Mhm. Coba kalian beralih ke lingkungan yang memang kalian sukai gitu. Nah, untuk tahu caranya gimana kalian menyukai sesuatu ya dengan mengelis itu tadi, kira-kira saya ini kalau melakukan sesuatu itu yang gampang banget saya lakukan itu apa sih gitu. Ketika kalian melakukan sesuatu yang gampang banget dan kalian merasa seneng, itu mungkin passion kamu gitu, passion kalian gitu. Jadi jangan memaksakan berada di lingkungan yang bukan passion kalian. Kalian nanti akan tersiksa, bahkan kalian akan bisa menjadi, insecure. Ketika insecure itu berkelanjutan, itu akan berpengaruh terhadap produktivitas kalian, terhadap apa ya istilahnya ya, kemampuan kalian itu akan terpendam, nggak akan muncul gitu ya. Mhm. Baik Ibu, untuk pengaruh dari produktivitas ya, bisa Iya. Ibu jelaskan pernah nggak sih Ibu mengalami insecure yang akan menghambat produktivitas Ibu? Pernah gitu. Mungkin, ibu ngerasa bahwasanya kok nggak bisa ya bahasa Inggris gitu Mhm. ya. Karena, teman-teman ibu itu bahasa Inggris pinter banget gitu, bagus banget gitu. Tapi ketika kita mencoba untuk mencari tahu lebih dalam, benarkah saya nggak bisa bahasa Inggris gitu? Ternyata setelah mencoba bisa juga kok walaupun mungkin tidak sepinter mereka gitu. Mhm. Nah ketika kita sudah ngerasa, "Oh saya bisa kok." Jadi dalam melakukan, hal-hal yang berhubungan dengan itu jadi lebih gampang. Misalnya ketika mencari jurnal gitu, kita kan harus membaca, "Oh ternyata Iya. saya juga bisa," gitu. Tapi ketika kita tidak menyadari bahwa kita juga bisa, yang akan terjadi kita pasti nggak akan mau, "Nggak ah, nggak bisa ah, nggak mau," artinya menghindar. Jadi perilaku menghindar itu terjadi ketika kita itu mengalami satu insecure gitu. Nah, hal itu, apa namanya, mungkin kalian juga pernah ngalamin, apa namanya, menghindar karena ngerasa tidak mampu, menghindar karena merasa tidak bisa. Coba tanya lagi ke diri kalian gitu, "Benarkah sih saya nggak bisa?" Gitu. Karena mungkin aja kalian bisa, tapi karena tertutup oleh stigma-stigma atau omongan-omongan atau komen-komen dari orang di luar diri kamu, makanya kamu menjadi tidak bisa mengeluarkan potensi kamu, gitu ya. Iya. Kadang Gitu. juga gini Bu, berbisik di kepala kan, berperang Iya, tuh. Kadang saya mhm, juga pernah kayak gitu mengalami, misalnya saya lagi insecure tentang pelajaran atau hal iya, apa, itu pasti pikiran saya tuh berperang. Nah, menurut mhm, Ibu bagaimana cara tips mengatasi ya agar pikiran oke, itu tetap tenang dan juga kita tuh bisa menjalani aktivitas dalam iya. sehari-hari? Sebenarnya kadang gini ya, ketika kita di dalam lagi kita balik ke behaviorisme tadi ya, behaviorisme itu kan suatu teori tentang tingkah laku. Mhm.
Ada lagi yang satunya yang kognitif behavioral. Ketika Mhm, kita berbicara kognitif behavioral itu berhubungan dengan, pikiran. mmm, Pikiran itu nanti akan mempengaruhi emosi. bener, Emosi itu akan mempengaruhi perilaku. mmm, Sebagai contoh mungkin ketika kalian berpikiran bahwa kalian itu nanti mungkin gini, kalian dapat nilai ketika UTS nilainya nggak bagus, tapi mmm, selain nilai UTS, nilai kalian itu bagus. Pikiran otomatis kalian ketika nilai UTS kalian itu nggak bagus tuh, "Saya ternyata bodoh ya, saya nggak bisa, takutnya saya nggak lulus," gitu. iya, Kemudian perilaku kalian pasti akan berpengaruh gitu. Perilaku kalian jadi seperti apa? Perilaku kalian mungkin jadi, nggak suka lagi dengan, mungkin suatu mata kuliah. Nah, ketika kalian mengalami hal itu coba pikirkan lagi gitu. Kalian harus meriset pikiran otomatis itu tadi, bahwasanya oh iya ternyata nilai saya itu yang jelek cuman di UTS kok, yang mmm, lainnya bagus-bagus semua gitu, berarti ada kemungkinan saya itu nggak gagal gitu. mmm, Sehingga ketika hal itu sudah kalian pikirkan, emosi kalian pasti kecemasannya akan lebih menurun. Misalnya yang sebelumnya 80% atau 90% iya, cemas karena nilai UTS-nya jelek, nanti saya takutnya gagal gitu. Tapi ketika kalian mencoba untuk istilahnya memikirkan hal-hal lain yang positif, tentunya emosi kalian akan lebih ini, kecemasan kalian tuh akan turun gitu. Ketika kecemasan turun, perilaku kalian juga nanti akan berpengaruh, karena akan lebih nyaman, akan lebih enjoy gitu. Jadi apapun yang kalian pikirkan, pikiran-pikiran otomatis kalian itu pasti akan berpengaruh kepada emosi kalian. Emosi mhm, itu kan contohnya ya sedih, ya mhm, seneng, ya bahagia, ya cemas, dan kemudian larinya ke perilaku gitu. Perilakunya apa? Perilakunya mungkin ya menghindar, mungkin nggak mau lagi, atau mungkin jadi nggak suka dan sebagainya itu. Jadi, penting sekali ketika kalian merasa bahwa saya ini nggak bisa, coba tanya lagi ke diri kalian. Kalian coba refleksi lagi, benarkah seperti itu? Oh ternyata setelah saya pikir-pikir nggak juga sih gitu. Karena satu peristiwa itu bisa mempengaruhi semua hal yang pernah kita lakukan, hal baik gitu, kalau kita nggak mau mencoba untuk merefleksi gitu. Satu kegagalan bisa membuat kalian itu merasa bahwa kalian tuh gagal terus gitu, padahal kan nggak seperti itu kan. Banyak kok keberhasilan-keberhasilan yang pernah mungkin kalian buat gitu, tapi ter-distract oleh satu kegagalan gitu. iya, Karena kalian fokusnya hanya kegagalan kalian gitu, ya seperti itu ya. dan untuk misalnya ada nih yang mahasiswa Ibu, mahasiswa yang Iya, benar-benar insecure-nya sudah mhm, mendalam dan oke, tidak bisa diobati, mhm. misalnya ditolong, apakah itu perlu bantuan profesional atau tidak Ibu? Oke, mungkin gini ya, kalau insecure itu seperti yang Ibu sampaikan di awal, ketika insecure itu muncul, sebenarnya itu hal yang biasa. Tapi ketika memang itu intensitasnya sangat tinggi, Mmm, mungkin sampai berminggu-minggu kalian iya, tuh terus insecure atau mungkin sampai berbulan-bulan, di mana dari insecure ini akan sangat mempengaruhi perilaku kalian, produktivitas kalian gitu. Ya kalian mungkin perlu untuk mencari, orang-orang yang mungkin bisa membantu untuk mencoba mengatasi insecure ini. Contohnya ya mungkin yang paling mungkin gampang dicari dulu adalah mungkin teman, teman yang memang kalian percaya. Kemudian setelah teman mungkin kita coba mencari orang yang profesional, ya bisa ke konselor atau bisa ke psikolog atau mungkin ke psikiater gitu. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kita konsultasi sama konselor atau psikolog, bukan berarti kita gila ya. Kan stigma untuk ketika kita datang ke psikolog itu dia punya gangguan mental, sakit jiwa kan seperti itu. Padahal kan sebenarnya nggak seperti itu. Sekarang ini yang namanya mental health itu kan memang menjadi salah satu isu ya yang iya, mungkin banyak benar, juga terjadi atau dialami oleh siapapun, mau itu remaja, dewasa, itu banyak mengalami yang namanya mental health gitu. Ketika kita menyadari bahwa mental kita ada sedikit terganggu dan itu sudah, mempengaruhi aktivitas kita dan produktivitas kita, ya kenapa kita nggak mencoba mencari, bantuan ke orang yang memang profesional gitu. Jangan dibiarkan berlarut-larut, nanti takutnya akan menjadi depresi. Ketika sudah depresi itu kan larinya nanti ke hal-hal yang bisa menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain gitu. iya. Jadi penting ya ketika kalian ngerasa insecure kalian tuh udah parah, coba kalian mencari, apa ya istilahnya ya, orang yang memang bisa membantu kalian. Saya pernah mengalami insecure yang cukup lama Ibu, tetapi itu, menurut saya masalah sepele karena itu hal yang Oke. sangat wajar ya begitu. Tetapi pas saya ngejalanin itu juga berlangsung sangat lama, bisa berminggu-minggu Oke, ataupun insecure-nya kenapa?
Ini juga hal sepele misalnya saya nggak bisa dalam pelajaran terus membuat saya, nggak suka pelajarannya, Oke kenapa ya saya nggak bisa menjadi mereka gitu. oke. Nah bagaimana cara mengatasi insecure, dari saya sendiri itu juga masih bingung Heeh. bagaimana cara mengatasinya ya, Bu? Oke, kalau kita ngerasa bahwa saya Mhm, nggak bisa seperti teman yang lain, eee, ini apa namanya, dicoba dulu gitu, artinya gini, pikiran otomatisnya itu bilang bahwa Lydia itu nggak bisa gitu. Coba Lydia berpikir lagi, "Benarkah saya tidak bisa?" Gitu loh. Atau mungkin saya hanya membandingkan dengan teman saya yang mungkin lebih mampu gitu. Nah, membandingkan dengan orang yang lebih mampu itulah yang membuat Lydia insecure. Jadi, ya nggak usah membandingkan, sesuai dengan kemampuan Lydia aja, "Saya mampu kok," gitu. "Saya nggak perlu dibandingin, saya itu mampu," gitu. Jadi, tetap fokus ada pada kemampuan kamu, jangan fokusnya kepada kemampuan orang lain gitu. Kita kan seringnya fokusnya kepada kemampuan orang lain kan, sibuk iya membandingkan bener, gitu, makanya nggak usah gitu. Ya udah kita fokus pada kemampuan diri kita aja gitu, kita nggak peduli dengan kemampuan orang lain gitu, karena yang lebih harus kita gali adalah kemampuan kita sendiri, nggak usah kemampuan orang lain yang lebih kita pikirkan. Jadinya kita ya udah pasti insecure, dan ketika sudah insecure, ngerasa nggak mampu gitu. Ketika udah ngerasa nggak mampu, ya udah nggak usah dilakuin kan, jadinya larinya perilakunya nggak usah dilakuin kan. iya, Itu sih sebenarnya. Balik lagi kita harus mencoba untuk merefleksi diri kita, mencoba untuk, kayak bikin journaling, mhm, journaling tentang diri kita sendiri gitu, biar kita itu paham. Diri saya itu sebenarnya seperti apa sih? Benarkah seperti yang dibilang oleh orang lain atau benarkah seperti pikiran-pikiran otomatis yang sering saya pikirkan gitu, seperti itu ya. iya. Dan juga ada nih Bu, misalnya kita kan kadang saya tuh juga keras terhadap diri sendiri dibandingkan Oke, juga dengan teman lain. mhm, Misalnya dalam tugas atau pembagian tugas, saya itu lebih iya, keras untuk membuatnya dan sedangkan mhm, teman saya itu cuma numpang-numpang nama begitu Bu, tetapi saya juga baik terhadap teman saya oke, begitu. Nah, bagaimana caranya kita tuh bisa ya agar kita mempunyai rasa belas kasihan terhadap diri oke, kita mhm. sendiri dan juga merasa agar kita tuh tidak menjadi orang yang manja atau lembek kayak gitu. Oh ya itu semacam kayak self compassion itu Mhm, ya, jadi kita itu mencoba untuk, memanjakan diri kita sendiri gitu. Nah itu sebenarnya juga ini ya, apa namanya itu, banyak terjadi juga, memanjakan diri sendiri itu juga penting gitu. Artinya itu kan memberikan reward kepada iya diri kita sendiri gitu. Tetapi mungkin orang banyak beranggapan ketika kita melakukan self compassion itu kita seperti menyiksa diri kita gitu, ya enggak? bener, Karena kita harus kayak gini, harus kayak gitu, harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Tapi sebenarnya kalau kita coba mempunyai mindset bahwa self compassion itu adalah saya ingin memanjakan diri saya gitu, saya ingin mencoba untuk membuat nyaman diri saya gitu. Nah, ketika hal itu yang kita pikirkan ya jadinya nanti ya nggak apa-apa self compassion itu, nggak apa-apa kita berusaha untuk mungkin cara memanjakan diri ya saya memang harus dengan cara berpikir keras gitu, dengan cara saya bisa melakukan apa namanya itu, hal-hal yang menjadi target saya gitu. Mungkin seperti itu sih. Kalau tadi misalnya, ketika ada apa, kerja bareng temen iya gitu ya, sepertinya kok saya terus ya yang mengerjakan gitu ya. iya Nah itu mungkin ini ya, apa namanya itu, kalau kita bisa berkolaborasi dengan banyak orang, dengan teman-teman, itu nanti, sebenarnya akan bisa mempermudah pekerjaan, tapi mhm, kadang-kadang kita itu ngerasa bahwa orang lain itu nggak bisa gitu iya ya. Makanya kita, ya udah saya aja sendiri yang bikin gitu. Nah, untuk bisa mengurangi perilaku seperti itu, ya coba kita ini, kita tahu bagaimana sih sebenarnya temen yang saya ajak kolaborasi ini gitu. Ya diajak ngobrol, "Kamu bisanya apa?" gitu, "untuk membuat tugas ini." Gitu. "Apakah kamu bisa bikin ini? Apakah kamu bisa bikin ini?" Ya kita komunikasi, kita tanya aja. Jadi nanti jangan hanya kita aja yang menyelesaikan itu, karena kita ngerasa bahwa sayalah yang paling bisa gitu, yang lainnya itu kayaknya nggak mampu, karena kita kan belum mengenal deket, iya apa namanya itu, teman kita atau, apa yang kita ajak kolaborasi gitu. Harus ada komunikasi, harus ada pembicaraan gitu, jadi jangan ngambil kesimpulan sendiri bahwa itu hanya saya aja yang bisa gitu. Nanti kalau kamu yang akan kesusahan iya. gitu, sementara pengennya ya kerja itu bareng-bareng karena kan ini tugas gitu, seperti itu ya. Ada tidak batasan-batasan dalam diri kita ya, agar Mhm kita tuh tidak keras terhadap diri kita sendiri? Misalnya saat melakukan apa, kita mhm harus cukup beristirahat dan lain sebagainya, agar mhm. hidup kita itu seimbang.
Ada dong, kita harus tahu dong apa namanya, kemampuan diri kita gitu. Jangan, apa ya, kita itu menginginkan sesuatu target, tapi kita tidak, apa namanya, tidak, mmm, me memikirkan diri kita sendiri gitu. Nanti jadinya kalau hal seperti itu ya, kalau dari segi kesehatan bisa aja sampai sakit kan. Iya. Kalau dari segi emosional ya nanti karena tekanan yang sangat berat, karena harus seperti ini, harus seperti itu, jadinya mungkin emosinya nanti yang akan kena gitu. Mhm. Mungkin dia gampang tersinggung ya karena kan harus seperti ini, harus selesai, harus ini, harus itu. Jadinya kan emosinya itu gampang sekali untuk tersulut gitu. Ada hal kecil aja mungkin yang nggak cocok, mungkin Mhm. ketika bersama teman bisa langsung marah mungkin atau bisa menjadi mood-nya itu nggak bagus gitu. Kalau Iya. kita mood kita udah nggak bagus tuh kita ngerjain apapun tuh kan nggak selesai malahan nanti dan mungkin hasilnya juga kurang bagus gitu. Jadi ya, kita boleh keras terhadap diri kita, tapi harus ada batasan-batasannya. Dan batasan itu yang tahu kan kalian sendiri gitu. Iya. Seberapa sih saya bisa, seberapa sih saya, butuh untuk, istirahat, itu Mhm. kan kalian sebenarnya yang tahu gitu. Jadi, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, harus bisa mengenal diri kita gitu. Mhm. Jangan mengenal orang lain aja. Kenali diri kalian sendiri, batasan-batasan mana yang, apa namanya itu, membuat kalian itu sudah harus stop, ya stop gitu. Jangan terus dilanjutkan karena, target belum tercapai, Iya. padahal seharusnya ya udah kita istirahat dulu gitu. Ya, Nah, agar untuk tidak keras ya dalam mhm. diri kita sendiri. Nah, jadi itu akan menyebabkan juga efek jangka panjang ya, Ibu? Iya, Iya. stres nanti Iya. karena terlalu menuntut pada diri sendiri dan tidak mencoba memberikan ruang kepada diri kita sendiri untuk mungkin rileks atau apalah gitu, ya jadinya lama-lama nanti akan terjadi stres itu. Iya. Nah, agar kita tidak keras dengan diri sendiri, pasti kita memerlukan istirahat yang cukup. Iya. Nah, untuk istirahat yang cukup yang paling idealnya berapa sih, Bu, biasanya? Kalau istirahat yang cukup itu sebenarnya ya kalau kita melihat dari, apa, sisi kesehatan ya mungkin tidur yang cukup Iya. gitu. Tapi kan kadang itu susah ya kita lakukan ya karena mungkin, apa namanya, di era sekarang ini kan orang sukanya begadang ya. Begadangnya ngapain? Begadangnya scroll, scroll media sosial itu. Nah, batasan kita untuk bahwasanya kita itu harus memanjakan diri kita atau mungkin kita itu harus stop ya, ya Mhm. ketika kita mungkin memang sudah jenuh gitu. Mhm. Ketika kita mengerjakan sesuatu ya misalnya bikin tugas, udah nggak ada ide gitu, Iya. mentok sama sekali. Berhenti aja dulu, untuk mencoba melakukan aktivitas yang lainnya. Entah itu aktivitas apalah yang sederhana, mungkin jalan aja 5 menit, atau mungkin dengerin musik dulu 5 menit, atau mungkin kita keluar melihat bunga-bunga yang sedang mekar dan kupu-kupu. Nah, itu nanti akan bisa diri kita lagi untuk bisa melanjutkan kegiatan yang kita lakukan gitu. Jadi kalau kita memang udah ngerasa, "Ini bikin ini kok nggak selesai-selesai ya, kok Iya. malah tambah ruwet," gitu. Ya Mhm. udah berhenti aja dulu sebentar, tapi berhentinya jangan keterusan, nanti nggak dilanjutin. Seperti itu ya. Hal apa yang Ibu lakukan ketika Mhm, misalnya Ibu lagi terlalu keras nih terhadap diri sendiri? Misalnya olahraga atau heeh, apa yang Ibu lakukan sehari-hari untuk me-refresh-kan oke. pikiran maupun juga badan Ibu? Oke, kalau ngerasa Ibu itu terlalu kejam lah dengan diri Ibu sendiri itu hal Mhm. apa yang sering Ibu lakukan? Biasanya mungkin, ini olahraga juga, kemudian ya jalan-jalan lah ke mall mungkin, kita ngelihat-lihat, baju mungkin ya, di sini siapa yang suka belanja, itu kan salah satu hal yang bisa membuat kita tuh lebih rileks. Mungkin kita lihat-lihat baju ajalah di mall walaupun mungkin entah beli atau enggak gitu, itu nanti akan bisa kita dan istilahnya Kak, bisa memanjakan diri kita untuk kita itu lebih bisa beraktivitas lagi. Sehingga yang namanya kejam dengan diri sendiri itu kan jadinya imbang gitu ya, kita boleh kejam, tapi kita juga harus memikirkan diri kita juga gitu. Karena kalau kita nggak kejam kadang-kadang semua target juga nggak tercapai, tapi ada batasnya gitu. Ada hal-hal yang ketika itu sudah maksimal tuh ya jangan dipaksain. Karena nanti ujung-ujungnya kalau nggak sakit mental, sakit badan gitu. Mau pilih yang mana gitu kan, kita nggak mau kan pilih Iya. kedua-duanya, seperti itu ya. Baik Ibu, dan juga ya untuk, selanjutnya nih ya, Mhm, misalnya ada nih anak-anak Ibu atau mahasiswa mhm, Ibu yang lagi insecure atau lagi capek, hal apa yang ingin Ibu sampaikan kepada mhm. mereka agar mereka itu mau bangkit lagi dan juga berproses lebih baik dari sebelumnya?
Oke, sebenarnya gini ya, rasa insecure itu wajar. Mmm, Nah, tapi jangan dijadikan identitas gitu loh. "Aduh saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya takut." Kalau itu terus aja kalian lakukan kan artinya menjadi identitas kalian, "Oh dia itu ternyata penakut loh, oh dia itu ternyata nggak mampu," gitu. Jadi jangan jadikan insecure itu sebagai identitas kalian, tetapi, pikirkan insecure itu sesuatu yang wajar gitu. Wajar itu, kenapa ya, karena manusiawi gitu. Kita ragu-ragu itu penting juga mhm, gitu. Kita ngerasa nggak yakin itu penting juga. Untuk apa? Untuk kita itu lebih prepare terhadap sesuatu. Kalau kita ngerasa yakin 100% kan jadinya nanti kita kadang-kadang lengah gitu. Oh, mmm. ternyata ada hal-hal, sisi lain yang harus saya pikirkan. Tapi karena kita sudah merasa 100% yakin gitu, nah ternyata ada juga gitu yang kecolongan gitu. Jadi sebenarnya insecure itu juga kalau kita bisa lihat dari sisi positifnya itu ya bisa membantu kita untuk lebih bisa mengintrospeksi diri gitu, dan membantu kita untuk lebih termotivasi melakukan sesuatu itu yang lebih baik lagi gitu ya. Jangan hanya kita malah jadi down ya ketika Iya. insecure gitu. Selain itu Ibu, hal apa yang ingin juga Ibu sampaikan ya terhadap orang-orang yang masih kebingungan ya Mhm, untuk mencari jati dirinya gitu? oke. Nah ini sama sebenarnya, ketika kita itu mau mencari jati diri kita yang bisa kita lakukan itu mungkin ada beberapa. Yang paling pertama itu ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, kenali diri kalian gitu. Gimana cara mengenali diri kalian? Ya kalian mungkin bisa pakai journaling untuk mencatat atau menulis hal-hal yang, menjadi kesukaan kalian, hal-hal yang mungkin, apa ya istilahnya ya, menjadi hal-hal yang bikin kamu itu ketika melakukan itu seneng gitu. Itu kalian tulis gitu. Kemudian juga kalian coba kenali emosi kalian. Cara mengenali emosi itu mungkin bisa dengan journaling selama seminggu atau 2 minggu. Kenali emosi apa yang sering muncul. Mungkin emosi senang, emosi marah, emosi kecewa, intensitasnya yang paling tinggi itu mana sih? Kemudian kalian cari penyebabnya apa gitu. Ketika kita tahu penyebab apa dari emosi yang kita alami itu, ya hindari itu gitu. Jadi ketika kita bisa menghindari istilahnya apa ya, pemicu, eee, apalagi pemicu dari emosi yang tidak bagus, kita akan bisa menghindari hal-hal yang membuat mood kita itu nggak bagus gitu, atau mungkin hal-hal yang membuat kita itu menjadi insecure, atau hal-hal yang membuat kita itu menjadi cemas gitu. Jadi memang hal yang harus kalian lakukan adalah kenali diri kalian ya. Kenali diri kalian, "Saya ini siapa sih? Diri saya ini sebenarnya siapa?" Gitu. Benarkah diri saya itu seperti yang dibilang oleh orang-orang itu? Orang-orang yang mungkin dia nggak tahu apa-apa tentang kalian, tapi ngomongnya banyak banget gitu. Itu jangan kalian jadikan referensi bahwa kalian itu tidak bisa gitu. Nah, mungkin kalian juga bisa bertanya kepada orang tua gitu. Orang tua kan kadang-kadang bisa memberikan masukan, "Bu, benarkah saya ini bisa sih di bidang ini gitu, apakah saya kira-kira bisa ya Bu ya gitu, atau mungkin sama mamanya atau papanya atau mungkin juga dengan guru atau dengan dosen yang memang, kalian ngerasa nyaman aja dengan mereka. Tanyakan, "Bu kira-kira kalau saya melakukan ini tuh menurut Ibu bisa nggak ya?" Itu juga bisa menjadi suatu pertimbangan untuk bisa lebih mengenal diri kalian. Di samping yang lebih penting adalah ya cara mengenal diri kalian tadi ya dengan cara introspeksi, refleksi ajalah. Kalau malam itu coba kalian berhenti melepaskan handphone dulu mungkin ya setengah jam aja kalian coba nulis, coba merefleksi hal-hal apa sih yang sudah mungkin kalian lakukan yang berhasil gitu. Jadi kalian tahu, "Oh ya ternyata saya punya kemampuan loh bidang ini tuh malah nggak pernah saya pikirkan karena oleh hal-hal lain yang nggak penting," gitu. Ya seperti itu ya mungkin ya. Jadi harus yakin dengan kemampuan diri kita, caranya ya kita coba refleksi gitu. Baik, terima kasih Ibu Tuti yang sudah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya ya dan juga memberikan sebuah informasi yang sangat Oke, penting maupun juga sharing ya mhm, pengalaman yang Ibu berikan atau yang sudah Ibu pernah alami. oke. Dan selanjutnya untuk teman-teman, jika kalian lagi merasakan insecure atau lagi capek, kalian harusnya bisa mulai langkah hal kecil apa yang kalian miliki dan apa juga kemampuan yang kalian punya. Nah, selain itu, kalian juga harus bisa melihat hal-hal positif dalam diri kalian sendiri. Nah, daripada itu ya teman-teman, saya juga punya nih ada 3B untuk kalian. Yang pertama, kalian harus bisa belajar terlebih dahulu
dulu, kemudian selanjutnya berproses, dan yang ketiga adalah berkembanglah menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan juga terima kasih kepada yang sudah mensupport kami dalam acara ini, Snack Box Bali Murah, kemudian Jusku, dan juga Sinar Putu. Baik, di sini saya Lydia, pamit undur diri dan juga selamat sampai jumpa ya, bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Oke.